Sabah adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi, terletak di wilayah Yaman saat ini. Awalnya kerajaan Sabah dikenal dengan dinasti Muyinah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Sabah. Ibu kotanya Syarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Marib. Pada periode inilah bendungan Marib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya, antara tahun 620 sebelum Masehi 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Sabah. Mereka menjadikan Marib sebagai ibu kotanya. Kerajaan Sabah terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah. Orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat, hidup dan sangat dinamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Sabah. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Qis, Sabah 15. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Maghrib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahumullah mengisahkan, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya. Ketika keluar dari kebun itu, keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, dan ular. Tafsir At-Tabari 20, 376-377. Yang membuat tanah di Marib menjadi subur adalah bendungan Marib atau juga dikenal dengan nama Bendungan Arim. Bendungan yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Marib. Literatur sejarah menyebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Sabah bin Yasjub, sedangkan buku-buku tafsir mencantumkan nama Ratu Balqis sebagai pemrakarsa dibangunnya bendungan ini. Ratu Balqis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi perebutan sumber air di antara rakyatnya yang mengakibatkan mereka saling bertikai bahkan saling membunuh. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Sabah tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air. Karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka, mengairi kebun-kebun dan memberi minum ternak mereka. Sebelum Ratu Balqis masuk Islam, kaum Sabah menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah ia memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabah tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian, mereka kembali ke agama nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 orang rasul kepada mereka. Tafsir Ibnu Katsir 6:507. Akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke agama Allah dan tetap menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim. Qis, Sabah 16. Penyebab kehancuran bendungan tersebut tentu saja adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari kaum Sabah yang kufur akan nikmat Allah terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah kaum Sabah ini di dalam Al-Quran dan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan surat Sabah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Quran Surah Sabah 19. Hendaknya kita merenungi apa yang terjadi pada kaum Sabah, agar kita tidak mengulang kisah perjalanan mereka.